Hai, terima kasih banget buat yang udah klik video ini. Kenalin, namaku Yobi. Ini pertama kalinya aku bikin video YouTube dan pertama kalinya juga aku ngomong kayak gini di depan kamera. By the way, aku bikin channel ini tuh buat sharing aja. Siapa tahu bermanfaat buat kalian yang nonton dan mungkin bermanfaat juga buat aku sendiri. Biar nggak terlalu lama, langsung aja kali ya. Jadi hari ini aku bakal ngebahas salah satu spesies gecko yang menurutku unik banget. Namanya cat eye gecko. Apa sih cat eye gecko itu? Di video ini aku bakal ngejelasin segala hal tentang cat eye gecko. Dari nama ilmiahnya, karakteristiknya, hingga cara perawatannya. Nah, gecko yang satu ini tuh punya warna tubuh coklat kemerahan dan bagian bawah rahanya berwarna putih. Di punggungnya juga ada garis atau pola yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna coklat. Dia itu tipe semi arboreal dan gak kayak gecko tipe arboreal lainnya, dia gak punya telapak yang bisa nempel di permukaan vertikal. Jadi kakinya itu kayak leopard gecko. Dia bisa mutusin ekornya kalau sedang terancam dan bisa tumbuh lagi tapi nggak bakal sebagus sebelum putus. Hewan ini tuh punya nama ilmiah Ailurus calabotes felinus dan penyebarannya ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Untuk ukurannya sendiri, cat eye gecko bisa mencapai 18 cm dengan ukuran betina lebih besar dibanding dengan yang jantan. Untuk usianya, cat eye gecko ini bisa mencapai 10 tahun. Dan untuk habitatnya, mereka tinggal di hutan pegunungan yang dekat dengan mata air. Jadi dari sini kalian pasti bakal tahu kalau hewan ini tuh butuh suhu yang dingin dan kelembapan yang tinggi. Pengetahuanku, cat eye gecko itu jarang banget ada di pasaran. Terakhir sih aku lihat ada yang jual 2 tahun yang lalu dan baru lihat lagi bulan ini. Makanya aku langsung beli, soalnya emang jarang banget ada. Dan sepengalamanku, pelihara cat eye gecko itu beneran susah, apalagi kalau kita nggak telaten dan rajin buat mantau keadaan dia. Nah, buat kalian yang klik video ini karena tertarik buat melihara cat eye gecko, di sini aku bakal kasih tips dan juga bagiin pengalamanku melihara spesies ini. Jadi aku bakal bahas dari karakternya, cara handlingnya, enclosure-nya, makanannya, sampai dengan alasan kenapa melihara hewan ini susah. Juga tips gimana biar cat eye gecko-mu nyaman. Tapi buat catatan, kebanyakan cat eye gecko yang ada di pasaran itu adalah wild caught atau tangkapan liar. Jadi hewan ini cenderung lebih gampang stres. Cat eye gecko biasanya shedding setiap sebulan sekali. Dia bakal makan kulit sheddingnya kayak leopard gecko. Kalau aku sih jarang banget lihat hewan ini shedding, soalnya dia tuh suka banget sembunyi. Yang penting sih kalian harus jaga kelembapan enclosure-nya biar proses sheddingnya lancar. Cara handlingnya, kamu harus taruh jari kalian ke bagian dagunya sampai dia berani buat jalan ke atas tangan kalian. Dan jangan sampai kalian angkat dia dari atas karena dia bakal stres dan tiba-tiba gigit. Nggak sakit sih, tapi lumayan ngagetin. Aku sendiri sih nggak saranin kalian buat sering handle spesies ini. Selain gampang stres, tubuh cat eye gecko ini tuh ringkih banget. Bayangin pas kalian handle terus dia lompat ke bawah, bisa-bisa tulangnya patah kali ya. Ini pun sengaja aku handle karena emang buat bikin video. Nah, hewan ini tuh tipe semi arboreal. Jadi kalian bisa sediain kandang yang tinggi. Kalian bisa kasih ranting-ranting kecil biar hewannya bisa lebih leluasa. Untuk substratnya kalian bisa pakai kokopit, koko fiber, atau sphagnum moss biar bisa lebih ngejaga kelembapan kandangnya. Aku saranin sih lebih baik kalian bikin kandang pakai sistem bioaktif karena si cat eye gecko ini bakal lebih suka kalau lingkungannya mirip seperti habitat aslinya. Selain itu, dengan sistem bioaktif bakal banyak serangga pengurai kayak springtail dan isopod yang mungkin bisa jadi pilihan makanan si cat eye gecko.
Terus hal yang paling penting juga harus ada tempat sembunyi. Makin banyak tempat sembunyi makin bagus. Jadi si cat eye gecko bakal lebih merasa nyaman dan aman. Kalian bisa pakai hiding cave dan kasih daun-daun kering di atas substratnya karena si cat eye gecko ini suka banget tidur di bawah daun kering. Untuk pencahayaannya sebenarnya kalian nggak perlu lampu kayak UVB atau lampu penghangat. Karena hewan ini nokturnal jadi dia nggak perlu dikasih lighting. Tapi kalau kalian pakai tanaman hidup, jelas kalian harus pakai lighting. Yang penting kalian juga harus kasih tempat bersembunyi biar pas lightingnya nyala dia bisa berlindung di area yang gelap. Seperti yang aku bilang tadi, kalau bisa kalian pakai sistem bioactive. Karena dengan sistem bioactive kalian nggak harus sering bersihin kandangnya. Dengan kalian jarang bersihin kandangnya otomatis bakal mengurangi kontak dengan si cat eye gecko. Kalian bisa kasih cat eye gecko makanan seperti jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman, kecoa dubia, dan yang paling dia suka itu isopod. Nah, kalau pertama kali biasanya hewan ini tuh nggak mau makan, soalnya dia butuh waktu penyesuaian sama lingkungannya. Jadi kalau kalian baru aja beli cat eye gecko, usahain jangan sering dipegang. Soalnya bisa aja dia stres dan nggak mau makan. Kita mulai bahas dari airnya dulu aja kali ya. Dari artikel dan forum yang kubaca, ada beberapa penyakit cat eye gecko yang disebabkan oleh air, yaitu penyakit batu ginjal dan gagal ginjal. Nah, penyakit ginjal sendiri itu berasal dari banyaknya zat mineral yang ada di minuman cat eye gecko. Jadi kalau bisa kalian kasih minum pakai air suling aja, karena air suling nggak ada kandungan mineralnya. Buat mistingnya pun kalian bisa pakai air suling juga, soalnya hewan ini tuh biasanya minum dari air yang nempel di permukaan daun dan jarang banget kelihatan minum lewat water dish. Untuk penyemprotannya kalian bisa semprot 1-2 kali sehari, kalau bisa ketika pagi dan menjelang malam, biar si geckonya bisa minum. Buat kalian yang tinggal di daerah yang suhunya relatif dingin, mungkin kayak di Malang atau Bandung, itu bakal ngebantu banget soalnya dia butuh suhu yang dingin. Seenggaknya kurang dari 28 derajat Celcius. Dan buat kalian yang tinggal di daerah dengan suhu relatif panas, aku saranin kalian pelihara hewan ini di ruang ber-AC. Soalnya hewan ini gampang banget stres kalau suhunya panas. Jadi hewan ini terkenal sangat pemilih dan mereka jarang banget makan, dan kalaupun makan susah banget buat dilihat karena hewan ini tipe nokturnal, jadi dia baru mau makan kalau lingkungan sekitarnya udah gelap. Aku saranin kalian jangan kasih gecko ini dengan makanan yang monoton, jadi lebih divariasiin aja. Oke guys, jadi ini enclosure sementara buat cat eye geckoku. Karena cat eye geckoku juga masih kecil, jadi sementara aku taruh sini dulu. Dan rencana aku mau bikin kandang bioactive buat cat eye geckoku ini. Mungkin buat video selanjutnya aku bakal bikin settingan enclosure buat mereka. Semoga aja aku bisa videoin. Mungkin buat kalian yang tertarik bikin kandang bioactive bisa aku kasih sedikit tips. Akhirnya nggak kerasa kita udah sampai di ujung video. Thank you banget buat kalian yang udah sempetin nonton. Mohon maaf kalau ada informasi yang kelewat, atau mungkin ada hal yang kalian tahu dan aku belum tahu tentang cat eye gecko. Bisa kalian komen di bawah ini. Buat yang terhibur dengan video ini, kalian bisa share ke teman kalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!